Film Tagut menceritakan tentang perjalanan seorang gadis bernama Ainun. Ia merupakan santriwati yang sangat mengagumi sosok Abah Mulia. Ainun menjalani kehidupan sebagai seorang santri seperti pada umumnya. Namun mengingat dirinya adalah yatim piatu, ia seringkali merasa kesepian saat liburan karena pesantren sepi. Ia ditemani oleh Rini pada liburan semester kali ini. Rini gemar sekali membuat konten dengan Handycam dan Ainun serta Bagas juga kerap membantu. Namun diam-diam Ainun sebenarnya menaruh kekaguman pada sosok Abah Mulia, seorang praktisi pengobatan herbal yang juga dikenal sebagai orang pintar. Kekaguman Ainun terhadap Abah Mulia berawal saat Abah Mulia menunjukkan kesaktiannya lewat program acara televisi. Ainun yang menyaksikan kesaktian Abah Mulia pun terpukau hingga mengidolakannya. Di suatu malam Ainun yang sedang dalam perjalanan pulang ke pesantren, tiba-tiba didatangi oleh Abah Mulia. Namun hal mengejutkan pun terjadi, di mana saat itu Abah Mulia membawa sebilah keris dan memotong lehernya sendiri hingga terputus. Sembari berkata kepala dibayar kepala. Tak lama kemudian Rini pun datang menghampiri Ainun. Tak disangka, Abah Mulia pun seketika menghilang. Sesampainya di rumah Ainun mendengar kabar bahwa Abah Mulia meninggal dunia. Abah Mulia tiba-tiba meninggal dunia secara misterius. Sontak Ainun terkejut mendengarnya. Usai kabar kematian Abah Mulia, fakta mengejutkan pun terungkap bahwa Abah Mulia adalah ayah kandungnya. Mengetahui hal tersebut Ainun pun marah dan kecewa terhadap Uwak. Ainun yang penasaran berniat memastikannya sembari ditemani sahabatnya Rini dan Bagas. Tak lama, Ainun, Rini dan Bagas pun sampai di Padepokan. Ainun disambut oleh Lingga murid setia Abah Mulia. Lingga mempersilakan Ainun untuk masuk dan melihat jenazah Abah Mulia, bahkan memandikannya. Di sana pula, mereka bertemu dengan Ajeng, istri ketiga dari Abah. Abah yang kematiannya ditangisi warga sekitar, kemudian dimakamkan di dekat pendopo yang mirip surau. Namun Rini dan Bagas merasa pemakaman tersebut ganjil, tidak seperti yang biasanya mereka pahami. Setelah Abah dikubur, Lingga kemudian mengajak Ainun ke ruangan Abah untuk menunjukkan wasiat yang ditinggalkan orang pintar tersebut. Bukan cuma itu, Lingga juga menjanjikan Ainun bisa mengenal lebih dekat Abah asalkan menetap di sana. Ainun pun mengambil keputusan. Ia ingin mengenal ayah kandungnya yang tak pernah ia rasakan sejak kecil itu. Namun ia tak akan menyangka misteri apa yang akan ia hadapi setelahnya. Rasa penasaran Ainun terhadap kematian Abah yang misterius membuatnya ikut mempelajari sebuah ajaran yang disampaikan Lingga. Namun Bagas merasa ada sesuatu yang aneh di desa itu, di mana selama dia di Padepokan tidak sekalipun mendengar suara azan. Bagas pun merasa heran. Mengabaikan hal tersebut, Bagas yang berniat untuk sholat di tempat itu terkejut. Karena ketika Bagas bersujud ia melihat kepala Abah yang putus berada di sebelah Bagas langsung bangun dari sujudnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Bagas bersujud menghadap makam Abah Mulia. Suatu malam Lingga mengajak Ainun ke tempat rahasia Abah, di mana tempat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Saat itulah awal mula petaka terjadi, di mana Ainun mulai mempelajari ajaran sesat Abah Mulia. Istri ketiga Abah Mulia, Ajeng, beserta adik kandung Ainun, Rahmat, telah mengingatkan bahwa ajaran yang dibawa Abah Mulia sebenarnya sesat. Sayangnya, Ainun tidak mempercayai peringatan tersebut dan tetap ikut menjalani ajaran tersebut. Suatu ketika
nekat dengan mengumandangkan azan. Tanpa ia sadari, itu mengundang petaka bagi warga sekitar. Seluruh warga pun merasakan sakit yang luar biasa, begitu juga dengan Ainun. Keesokan harinya warga pun marah dan mengusir Bagas agar segera meninggalkan kampung tersebut, namun tidak dengan Ainun. Karena Ainun harus meneruskan ajaran Abah Mulia. Karena tidak ingin meninggalkan Ainun sendirian, Bagas akhirnya memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang ajaran Abah Mulia. Ternyata Rahmat diam-diam mencari tahu tentang ajaran Abah. Rahmat pun menceritakan semua yang ia ketahui tentang Abah. Rahmat kemudian menunjukkan tempat bawah tanah kepada Bagas dan Rini. Rasa penasaran Bagas dan Rini, akhirnya mereka pun masuk dan mencari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam ruangan tersebut. Puncak di mana Ainun dikuasai sepenuhnya oleh setan pun terjadi. Mengetahui hal tersebut, Ajeng dan juga Rahmat pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Fakta kematian Abah Mulia pun terungkap, di mana sebenarnya yang membunuh Abah Mulia tidak lain adalah anaknya sendiri, yaitu Rahmat. Ainun yang menaruh dendam atas kematian ayahnya pun bergegas mencari Ajeng dan Rahmat dan berencana untuk membunuhnya. Bagas, Rini, Lingga, dan warga pun berusaha untuk menyadarkan Ainun yang saat itu sudah dikuasai oleh setan. Namun usaha mereka pun gagal. Ajeng dan Lingga pun terbunuh di tangan Ainun. Singkat cerita, akhirnya Bagas pun berhasil menyadarkan Ainun dengan mengumandangkan azan. Bagas pun mengajak seluruh warga untuk sholat bersama dan mengajak mereka ke ajaran yang benar. Belum selesai sampai di situ, Ainun pun kembali dikuasai setan. Namun karena kekuatan imannya, Ainun berhasil melawan pengaruh setan tersebut. Bagas dan Ainun pun memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut, guna mengajarkan warga ke ajaran yang benar.